Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dan teman saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran lembaga penegak hukum dalam keadilan dan kedamaian. Yang pertama yaitu Lembaga Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi. Yang ketujuh, mendatangkan orang ahli untuk diperlukan. Yang kedelapan, mengadakan penghentian penyidikan. Yang kesembilan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Yang 10, mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi. Dan yang ke-11, memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil. Tentang materi Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia ini adalah lembaga negara yang melakukan kekuatan negara khususnya di bidang penuntutan. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, pelindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberontakan korupsi dan nepotisme KKN. 3 bidang yang menjadi tugas dan wewenang yaitu A. Bidang perdana. Bidang perdana ini terbagi menjadi 3 macam, atau bidang perdana ini tugasnya yaitu 3 macam. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga itu melakukan penyidikan terhadap tindak perdana tertentu berdasarkan undang-undang. B. Bidang perdana dan tata usaha negara. Bidang perdana dan tata usaha negara ini yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang terakhir yaitu bidang ketertiban dan ketentraman umum. Bidang ketertiban dan ketentraman umum ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamalan kebijaksanaan atau kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga itu pengawasan peredaran barang cetakan. 3. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia kurang lebih 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang menjadi pendidikan tinggi hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang kurang lebih 2 tahun terus-menerus di kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana. Yang kesembilan, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan adil. Seorang advokat mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara. Yang kedua, bebas dalam menjalankan tugas profesinya dalam membela perkara. Yang ketiga, tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Yang keempat, berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya. Yang kelima, berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien. Dan yang terakhir, tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Seorang advokat pun mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Yang kedua, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya. Yang ketiga, dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas. Yang keempat, dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa. Dan yang terakhir, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. 5. Komisi Pemberantasan Korupsi atau bisa disebut KPK. KPK adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang RI tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya itu mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. KPK mempunyai tugas yaitu yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor penyelenggaraan pemerintah negara. Beberapa wewenangnya yaitu mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberontakan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi, melaksanakan pendapat atau pertemuan dengan instansi, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. KPK berpedoman kepada asas yang pertama, kepastian hukum, yang kedua, keterbukaan, yang ketiga, akuntabilitas, yang keempat, kepentingan umum, dan yang kelima, proporsionalitas. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.